dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Kami dari tim bagi wawancara. Boleh kami perkenalkan diri masing-masing? Oh, boleh. Perkenalkan, saya Desa Bersanda dan teman-teman saya. Saya Angelis Timothy dari Pusat ini. Saya Nisha Lukianata. Pertama-tama, kami di sini kita semua mengucapkan selamat pada Tuhan sebelum ini dan kapan sehat, kapan terlalu apapun. Dan juga terima kasih atas persediaan waktu yang diberikan kepada kami. Jadi di sini tujuan kami adalah untuk berbincang santai sama identitas, sekaligus untuk hanya sedikit mengenai sejarah desa ini. Jadi pertanyaan pertama, apa yang menjadi dorongan atau panggilan utama di balik keputusan untuk mendirikan gereja ini di wilayah ini? Sebenarnya yang menjadi dorongan yang pertama, bagaimana saya pribadi sebagai pendeta ini mewujudkan cinta kepada Bapa. Ini membalas cintanya Tuhan, cintanya Bapa yang boleh saya terima di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena Dia telah mengasihi saya. Karena saya begitu besar saya menerima cinta kasih. Oleh sebab itu saya memiliki dorongan. Saya dipulihkan, saya diubah, dan itulah yang menjadi dorongan. Yang menjadi dorongan, saya rindu untuk jadi berkat bagi negara. Bagaimana saya dipulihkan ini, saya jadi memulihkan orang lain. Saya ingin menggenapi firman Tuhan sebagai wujud cinta kasih dalam Matius 28 ayat 19, ayat 18-19 dikatakan untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Bagaimana saya diselamatkan, saya dipulihkan. Saya rindu juga orang lain diselamatkan, tidak masuk dalam kebinasaan. Itu yang menjadi dorongan, menjadi dasar, dorongan menjadi fondasi. Kenapa saya rindu membuka pelayanan di tempat itu? Jadi dasarnya karena saya telah menerima cinta kasih Tuhan yang luar biasa, yang tidak terbalas. Sekalipun saya sudah membuka, saya memuji mereka, tetap cinta Tuhan tidak bisa saya balas dengan sempurna. Itu yang menjadi dasarnya. Jadi untuk menggenapi Matius 28 sebagai firman pernyataan, saya ingin membuktikan cinta kasih saya kepada Tuhan karena saya akan menerima cintanya Dia. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bisakah diceritakan momen yang paling berkesan atau tantangan terbesar saat pertama kali memulai ibadah perdana? Momen itu saya flashback kembali, itu sesuatu yang tidak mudah untuk membangun. Karena untuk membangun satu gereja itu kita harus memiliki syarat-syarat. Untuk membangun gereja itu sebenarnya banyak orang berpandangan mudah, tapi bagi saya nggak mudah. Karena kenapa nggak mudah? Karena di dalamnya saya tidak punya kepentingan. Kalau mudah, karena saya punya kepentingan. Jadi tantangan dulu terbesar itu
dari kita harus minta surat dari pemerintahan setempat, dan orangnya sangat susah ditemui, dan juga orangnya kan ada yang kontroversi, ada yang mengingat, ada yang enggak. Tapi puji Tuhan, Tuhan tolong. Lewat kita berdoa kepada Tuhan, kita minta Tuhan campur tangan, dipertemukan orang-orang damai, artinya orang-orang yang bisa bersinergi membangun terbuka jalan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, karena kita dulu melayani dari gereja lama, ya mereka berpikiran hal yang mereka melihat itu dari perspektif yang negatif seperti itu ya. Tapi tetap karena kita tujuannya bukan untuk kepentingan, akhirnya mereka menyadari sekarang ini, oh ternyata bukannya hal yang mereka seperti pikirkan, hal yang negatif, ternyata motivasinya benar seperti itu. Jadi itu dari gereja lama dan juga untuk daerah setempat untuk mengenai surat-surat, karena sekali lagi untuk mendirikan gereja harus ada suratnya. Kalau enggak bisa ditutup pemerintah, bisa digusur. Dan sekarang ya lewat media itu terbuka ya. Rasanya kita harus ada izin setempat dari Kemenak, di Kepri kita harus minta juga. Jadi kita harus terdaftar di Kemenak yang khususnya di Pulau Batam, Kepulauan Riau. Jadi tantangannya sangat luar biasa. Itu waktu memulai kegiatan perdana. Secara ini sih nggak ada yang chaos ya, tapi puji Tuhan bisa berjalan dengan, namun tidak seperti segampang kita membuka. Karena apa? Karena kita buka adalah kerajaan Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah, bukan kerajaan kita. Kalau kerajaan kita itu nggak usah ngomongin seperti itu ya. Tapi kerajaan Tuhan itu kerajaan berbicara kekekalan, akan membawa jiwa kami Tuhan. Dan pertanyaan kedua, di usia gereja ini masih relatif muda. Bagaimana strategi gereja dalam menjangkau jemaat baru dan membangun komunitas yang baru? Oke. Secara penjangkauan, kami memiliki visi. Visi gereja itu menjadikan jemaat itu yang berkualitas seperti Yesus. Seperti Yesus di bumi. Karena Yesus di langit. Menjadikan keluarga kerajaan Allah yang berkualitas seperti Yesus. Boleh dicerna? Menjadikan keluarga kerajaan Allah yang berkualitas seperti Yesus. Karena jemaat yang akan dibawa di sini, yang di sini, yang akan siap bertemu dengan Tuhan, menyongsong Tuhan jika ada dia, bila sudah tiba waktunya. Tiba waktunya bisa secara pribadi, bisa secara massal atau rapture. Pribadi artinya selesai masa hidupnya di bumi. Jadi kalau dia tidak memiliki kualitas seperti Yesus, hanya dua pilihan, neraka atau Firdaus, Hades atau Firdaus kalau dia sudah meninggal. Artinya selesai di bumi. Memang orang Kristen yang sungguh-sungguh tidak ada kematian dalam hidupnya. Yang ada hanya istirahat sementara waktu, artinya di ukuran 2x1. Itu bukan mati, istirahat, itu orang percaya. Mari ini perlu dengarkan. Orang Kristen yang sungguh-sungguh pengikut Yesus, yang mengikuti lari Yesus, tidak ada kematian dalam hidupnya. Kalaupun dia habis, artinya napasnya diambil, dia bukan mati, tapi dia hanya istirahat di 2x1. Karena dia nanti akan bangkit, kita lihat. Tidak ada kematian. Kematian yang dimaksud oleh Tuhan adalah kematian kekal abadi yang akan dineraka. Jadi orang Kristen, bukan label Kristen loh ya, orang Kristen yang mengikuti, yang berkualitas seperti Yesus, tidak ada kematian di dalam hidupnya. Kalaupun secara tubuh dia habis, artinya dia di 2x1 itu istirahat. Kan beristirahat dibilang kan? Ini harus jelas. Jadi
berkualitas, menjadikan keluarga kerajaan Allah yang berkualitas seperti Yesus. It's her. Nothing else makes me feel high. She's like such a light. This girl, something about her changed my state of mind. I've been redesigned. So open your eyes before past the sky and all of your dreams are passing by. Wake up